Pernahkah kamu mendengar seseorang ngomong iseng, tapi ternyata kejadian beneran? Dalam budaya Jawa, ada 9 weton yang dipercaya punya kekuatan ucapan, apa yang diomongkan seringkali menjadi nyata. Apakah kamu salah satunya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Mugi kita tansah pinaringan sehat lan berkah, amin. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, supaya kamu nggak ketinggalan konten menarik seputar kearifan lokal, primbon Jawa, dan kehidupan spiritual yang penuh makna. Tekan juga tombol loncengnya, ya. Dalam warisan budaya Jawa, weton bukan sekadar penanda hari lahir, tapi juga dipercaya menyimpan kekuatan energi tertentu. Salah satunya adalah kekuatan ucapan. Konon, ada beberapa weton yang jika mengucap sesuatu, baik itu harapan, ramalan, atau bahkan rasa kesal, bisa jadi kenyataan. Makanya, yuk tonton video ini sampai habis. Siapa tahu kamu atau orang terdekatmu termasuk dalam daftar 9 weton istimewa ini. 1. Weton Jumat Kliwon. Ucapannya seperti doa. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton Jumat Kliwon dipercaya sebagai salah satu weton yang istimewa. Kombinasi hari Jumat, yang dalam banyak keyakinan dianggap sebagai hari penuh berkah, dengan pasaran Kliwon yang memiliki energi halus dan spiritual tinggi, membuat seseorang yang lahir di hari ini sering disebut memiliki daya batin yang kuat. Banyak orang tua zaman dahulu menyebutkan bahwa wong lair jemuah Kliwon iku omongane kerap dadi kenyataan. Artinya, orang yang lahir pada Jumat Kliwon, ucapannya seringkali menjadi kenyataan. Fenomena ini bukan tentang ramalan kosong, tapi lebih pada kepekaan jiwa dan kedalaman hati yang dimiliki oleh orang dengan weton ini. Ketika mereka mengucapkan sesuatu, baik itu sebuah harapan, keluhan, ataupun nasihat, seringkali seperti memiliki kekuatan yang menggema di alam semesta. Masyarakat menyebutnya sebagai ucapan yang berdoa dengan sendirinya. Artinya, meski tidak diniatkan sebagai doa, ucapan tersebut membawa getaran yang kuat, seakan semesta mendengarnya dan merespons. Contohnya, seseorang yang lahir di Jumat Kliwon pernah berkata dengan penuh emosi, "Semoga aku segera menemukan jalan hidupku." Tak lama kemudian, ia justru dipertemukan dengan kesempatan besar yang mengubah hidupnya. Atau ada juga yang mengungkapkan perasaan tidak enak terhadap sesuatu, dan benar saja, terjadi hal yang tidak menyenangkan beberapa waktu kemudian. Hal-hal semacam ini sering dianggap kebetulan, tapi oleh masyarakat Jawa kuno diakini sebagai bentuk titen atau pengamatan mendalam terhadap weton dan keseimbangan energi. Namun penting digarisbawahi bahwa kekuatan ini tidak lantas menjadikan seseorang bisa sembarangan berbicara. Justru sebaliknya, orang dengan weton Jumat Kliwon dianjurkan untuk menjaga ucapannya, lebih sering berkata baik, mendoakan orang lain, dan menghindari perkataan negatif. Karena dalam budaya Jawa, ucapan adalah bagian dari lathi, dan lathi seseorang menentukan ajining diri, atau harga dirinya. Mereka juga dianggap membawa karisma alami, dan sering dijadikan tempat bertanya oleh teman-temannya karena kata-kata mereka cenderung menenangkan dan terasa mengandung makna. Tidak jarang, mereka terlihat pendiam, namun sekali bicara, perkataannya membekas dan sulit dilupakan. Banyak kalangan spiritual menyarankan, bila kamu lahir di Jumat Kliwon, perbanyak berbuat baik dan berucap positif, karena kekuatan ucapanmu sangat besar. Bahkan jika kamu belum menyadarinya, orang-orang di sekitarmu bisa merasakan pengaruh itu. Jadikan ucapanmu sebagai saluran kebaikan, karena siapa tahu, doa-doa kecil yang kamu lontarkan bisa menjadi kebaikan besar bagi dirimu dan orang lain. 2. Weton Rabu Pahing. Kata-katanya mengikat dan sulit dilangkahi. Weton Rabu Pahing dikenal sebagai salah satu weton yang memiliki aura tenang namun dalam.
Orang-orang yang lahir di hari dan pasaran ini seringkali terlihat kalem, tidak suka banyak bicara, dan lebih suka diam memperhatikan. Tapi justru di balik sikap diamnya itu, mereka memiliki kekuatan kata-kata yang sangat kuat. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, ucapan dari orang berweton Rabu Pahing seringkali menjadi kenyataan. Entah itu berupa saran, teguran, maupun ucapan yang muncul dari firasat. Orang-orang tua zaman dahulu sering berkata, "Wong Rabu Pahing, meneng wae didelok, nek ngomong kerap eso kelakon." Artinya, orang Rabu Pahing meski sering diam, tapi kalau sudah bicara, kadang terjadi. Hal ini bukan karena mereka pandai meramal, melainkan karena kekuatan batin dan ketajaman intuisi yang menyertai mereka sejak lahir. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa Rabu Pahing adalah weton dengan kombinasi nilai Neptu yang tinggi, 12, yang dalam primbon Jawa menunjukkan pengaruh kuat dalam kata-kata dan pikirannya. Ucapannya seperti mengandung ikatan halus yang menggetarkan alam bawah sadar orang yang mendengarnya. Misalnya, seseorang Rabu Pahing menyampaikan, "Kamu hati-hati ya, rasanya hari ini tidak enak." Dan ternyata, ucapan itu menjadi peringatan yang sangat tepat. Atau saat ia memberi saran tentang keputusan hidup, nasihatnya ternyata menjadi arah yang benar. Inilah mengapa banyak orang merasa tersugesti dan mempercayai apa yang diucapkan oleh pemilik weton ini. Namun, karena kata-kata mereka membawa pengaruh, maka orang Rabu Pahing harus lebih hati-hati saat berbicara. Jangan sampai ucapannya menyakiti atau mendoakan sesuatu yang negatif, karena itu bisa memberi dampak yang tidak baik. Sebaliknya, mereka disarankan untuk lebih banyak mengucapkan hal-hal baik, doa-doa positif, dan nasihat yang membangun. Weton ini juga sering dikaitkan dengan orang yang berwibawa dan dipercaya secara alami. Mereka tidak perlu meninggikan suara, karena setiap ucapannya sudah cukup membuat orang lain terdiam dan memikirkan kata-katanya. Bahkan dalam lingkup keluarga maupun pekerjaan, orang Rabu Pahing sering dijadikan penengah atau tempat meminta pendapat, karena ucapannya terasa bijaksana dan masuk akal. Jika kamu termasuk orang yang lahir di Rabu Pahing, mulailah menyadari kekuatan besar dari perkataanmu. Gunakan kekuatan itu untuk kebaikan, untuk menenangkan, mengarahkan, dan mendoakan sesama. Karena seperti kata pepatah Jawa, tembung kang becik iku ibarat banyu kang seger. Perkataan yang baik itu seperti air yang menyegarkan, memberi kehidupan, memberi ketenangan. 3. Weton Selasa Wage. Lidahnya tajam, tapi syarat kejujuran dan firasat. Dalam budaya Jawa, weton Selasa Wage dikenal sebagai pribadi yang lugas, berani berbicara apa adanya, dan tidak suka berbasa-basi. Mereka kadang dianggap memiliki lidah yang tajam, karena setiap ucapannya bisa menembus hati orang lain. Namun, di balik ketajamannya itu, tersimpan niat yang tulus dan hati yang jujur. Ucapan mereka tidak dibuat-buat, bahkan sering keluar begitu saja dari dalam hati. Banyak orang tua zaman dahulu menyebut, "Wong Selasa Wage iku ora du seneng ngapusi, nanging omongane kerep gawe kaget." Artinya, orang Selasa Wage tidak suka berbohong, tapi perkataannya kadang bikin kaget karena terlalu jujur. Menariknya, meskipun ucapannya terlihat keras atau blak-blakan, banyak dari apa yang diucapkan oleh orang berweton ini justru terbukti kebenarannya di kemudian hari. Mereka seperti memiliki naluri alami dalam menilai situasi atau merasakan firasat dari hal-hal yang belum terlihat jelas. Kadang mereka hanya menyampaikan pendapat sederhana, namun kemudian terbukti sangat tepat. Inilah yang membuat mereka sering disebut memiliki kekuatan, kata-kata batin, yang muncul dari kepekaan. Contohnya, saat seseorang bingung mengambil keputusan, lalu minta pendapat orang Selasa Wage, mereka akan langsung memberikan jawaban jujur tanpa banyak pertimbangan kata-kata yang menyenangkan.
Tapi justru dari kejujuran itulah, banyak yang akhirnya merasa terselamatkan. Bahkan ketika mereka berkata, rasanya ini bukan jalan yang pas. Dalam waktu dekat, situasi membuktikan bahwa itu adalah peringatan yang benar. Namun, karena ucapannya kadang keras dan terus terang, orang Selasa Wage perlu belajar untuk menyampaikan kata-kata dengan lebih lembut tanpa kehilangan kejujurannya. Mereka perlu menjaga agar kebenaran yang mereka sampaikan tidak melukai perasaan orang lain. Hal ini penting karena kekuatan ucapan itu ibarat pedang. Bisa melindungi, tapi juga bisa menyakiti jika tidak digunakan dengan bijak. Weton ini juga termasuk orang yang berintegritas tinggi. Mereka tidak suka berpura-pura, dan lebih baik kehilangan teman daripada membohongi hati nurani. Justru karena itulah, banyak orang yang diam-diam menghormatinya. Mereka dikenal sebagai pribadi yang jika sudah berkata, bisa dipercaya. Bagi kamu yang lahir di Selasa Wage, bersyukurlah atas kejujuran dan naluri tajam yang kamu miliki. Namun tetaplah berhati-hati dalam berbicara, karena kata-kata memiliki energi. Jadikan ucapanmu sebagai jalan menuju kebaikan, bukan sekadar mengungkapkan isi hati, tapi juga menjadi penuntun bagi orang-orang di sekitarmu. Ingat pesan orang tua Jawa, ngomonga sing becik, ben slamet uripmu. 4. Weton Sabtu Pon. Firasatnya tajam dan penuh getaran batin. Orang yang lahir di weton Sabtu Pon seringkali memiliki karakter yang kuat, pendiam, namun sangat peka terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam primbon Jawa, Sabtu Pon merupakan kombinasi antara hari Sabtu yang penuh kekuatan dan pasaran pon yang memiliki sifat tenang namun dalam. Kombinasi ini menjadikan seseorang dengan weton ini memiliki intuisi tajam dan firasat yang kerap terbukti kebenarannya. Masyarakat Jawa sering menyebutnya, wong setupon kui biasane nduweni kawaskitan. Artinya, orang yang lahir di Sabtu Pon biasanya punya daya batin atau firasat yang kuat. Yang menarik dari orang Sabtu Pon adalah, mereka jarang berbicara sembarangan, tapi sekali mereka mengungkapkan sesuatu, baik itu hanya firasat, kekhawatiran, atau harapan, sering kali kejadian. Ucapannya bisa berupa sesuatu yang terlihat sederhana, namun seiring waktu, kata-katanya ternyata menggambarkan peristiwa yang benar-benar terjadi. Contohnya, seseorang Sabtu Pon berkata, hati-hati, rasanya jalanmu hari ini agak berat. Dan tak lama, benar saja, ada kejadian kecil yang membuat perjalanan terasa tidak lancar. Ini bukan tentang meramal, tapi tentang kepekaan batin dan energi spiritual yang menyatu dalam dirinya. Tak heran jika orang berweton Sabtu Pon sering disebut memiliki rasa, yaitu kemampuan untuk merasakan sesuatu yang belum tampak. Mereka juga dikenal memiliki perasaan halus terhadap keadaan sekitar. Tanpa diberitahu, mereka bisa menangkap perubahan suasana hati orang lain atau merasakan sesuatu yang tidak wajar di sekelilingnya. Karena itu, banyak yang menjadikan mereka tempat curhat atau meminta saran ketika mengalami kebimbangan. Namun dengan kelebihan ini, orang Sabtu Pon juga perlu menjaga ucapan dan batinnya agar tetap bersih. Dalam ajaran leluhur Jawa, kekuatan firasat harus dibarengi dengan laku spiritual, seperti berbicara baik, berpikir positif, dan rajin berdoa. Jangan sampai ucapan atau firasat yang dilontarkan justru menjadi beban bagi diri sendiri atau orang lain. Weton ini juga dikenal memiliki daya pengaruh, terutama jika berbicara dari hati yang tulus. Ucapannya seperti memiliki getaran yang membuat orang lain ikut merenung. Bahkan jika mereka menyampaikan sesuatu dalam bentuk candaan atau spontanitas, tetap saja terasa bermakna. Bagi kamu yang lahir di Sabtu Pon, sadari bahwa kata-katamu memiliki kekuatan. Jadikan setiap ucapan sebagai bentuk harapan baik, bukan sekadar menyampaikan isi hati. Karena dalam tradisi Jawa,
Ada pepatah bijak yang berbunyi, "Tembung iku donga, ojo sembarangan ngomong." Artinya, setiap kata adalah doa, jadi jangan asal bicara. Semoga dengan memahami karakter wetonmu, kamu bisa menjalani hidup dengan lebih hati-hati, penuh kesadaran, dan membawa manfaat bagi banyak orang. 5. Weton Minggu Kliwon. Pembawa pesan alam dan tanda-tanda kehidupan. Weton Minggu Kliwon sering dianggap istimewa dalam budaya Jawa. Orang yang lahir di hari Minggu dengan pasaran Kliwon diakini memiliki ikatan kuat dengan alam semesta. Ucapannya seringkali mencerminkan pesan dari alam, baik itu melalui perasaan, penglihatan, atau bahkan mimpi. Dalam masyarakat Jawa, mereka dijuluki sebagai wong sing duweni rasa alam, orang yang bisa merasakan isyarat dari semesta. Orang tua zaman dulu sering berkata, "Yen wong Minggu Kliwon ngomong, kadhang alam wae melumang suli." Artinya, jika orang Minggu Kliwon bicara, kadang alam pun ikut menanggapi. Maksud dari pepatah itu adalah, kata-kata mereka seperti sejalan dengan pergerakan energi semesta. Tak jarang, ketika mereka menyampaikan suatu ucapan, entah sebuah harapan, peringatan, atau sekadar komentar, dalam waktu tertentu hal itu benar-benar terjadi. Banyak cerita di masyarakat yang menyebut bahwa orang Minggu Kliwon bisa merasakan firasat sebelum suatu peristiwa penting terjadi, baik yang menggembirakan maupun yang perlu diwaspadai. Sifat mereka cenderung tenang, bijak, dan seringkali diam-diam mengamati lingkungan. Namun, ketika mereka berbicara, ucapannya seakan membawa getaran yang dalam. Banyak yang merasa terpengaruh atau bahkan tergerak oleh kata-kata mereka. Ini bukan karena mereka pandai berbicara, melainkan karena ucapan mereka lahir dari ketulusan dan koneksi spiritual yang alami. Contohnya, seseorang Minggu Kliwon pernah berkata, "Rasanya besok ada yang berubah dalam keluarga kita." Tak lama kemudian, benar saja, terjadi kabar besar dalam keluarga. Fenomena seperti ini membuat banyak orang percaya bahwa orang Minggu Kliwon bukan hanya berbicara, tapi juga menyampaikan pesan alam yang hanya bisa ditangkap oleh orang-orang tertentu yang peka. Namun dengan keistimewaan ini, orang Minggu Kliwon juga memiliki tanggung jawab batin. Mereka harus bijaksana dalam berbicara dan tidak sembarangan menyampaikan firasat atau peringatan. Sebab, meskipun maksudnya baik, jika disampaikan dengan cara yang salah, bisa membuat orang lain menjadi gelisah atau salah paham. Itulah sebabnya, orang dengan weton ini dianjurkan untuk banyak berzikir, merenung, dan menjaga hati, agar energi spiritualnya tetap jernih dan tidak mudah terganggu oleh pengaruh negatif. Jika dilakukan dengan benar, ucapannya bisa menjadi cahaya yang menuntun, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekelilingnya. Bagi kamu yang lahir di Minggu Kliwon, sadarilah bahwa kamu membawa anugerah berupa rasa dan getaran yang halus. Gunakan anugerah itu untuk menebar kebaikan dan menenangkan hati banyak orang, bukan untuk menakut-nakuti atau menyebarkan kekhawatiran. Ingatlah petuah leluhur. Rasa kang bening iku sumbering pepadhang. Perasaan yang jernih adalah sumber dari cahaya kehidupan. 6. Weton Kamis Legi. Si penegas yang didoakan semesta. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, orang yang lahir di weton Kamis Legi dikenal memiliki sifat tegas, berprinsip, dan jarang ragu dalam berbicara maupun mengambil keputusan. Mereka memiliki daya pikat tersendiri karena ketika berbicara, nada suaranya terdengar yakin dan mantap, sehingga banyak orang yang merasa tergerak untuk mengikuti atau mempertimbangkan apa yang mereka katakan. Uniknya, dalam primbon Jawa, ucapan orang Kamis Legi seringkali menjadi nyata, bukan karena mereka bisa meramal, tapi karena ada keselarasan antara hati, pikiran, dan getaran semesta dalam kata-kata mereka. Orang tua zaman dulu sering berkata,
Tembunge wong kemis legi kui asring dadi kenyataan, merga atine resik. Artinya, ucapan orang kamis legi sering menjadi kenyataan karena hatinya bersih. Salah satu ciri khas orang berweton ini adalah tidak suka berbasa-basi. Mereka lebih memilih untuk menyampaikan sesuatu secara langsung dan jujur, namun tetap dengan cara yang santun. Bahkan ketika menasihati atau memberi saran, kata-katanya terdengar jelas dan membekas di hati pendengarnya. Tidak heran jika banyak yang merasa kata-kata mereka seperti didoakan oleh semesta, yakni mudah sekali terkabul atau menjadi kenyataan. Contoh sederhana, saat seseorang kamis legi menyampaikan doa atau harapan untuk temannya, misalnya, semoga usahamu lancar dan berkah. Tak disangka, beberapa minggu kemudian, usaha temannya benar-benar mulai berkembang pesat. Hal-hal seperti inilah yang membuat banyak orang secara alami menghargai setiap ucapan mereka, dan bahkan menjadikannya semacam penyemangat batin. Namun, seperti halnya kekuatan kata-kata pada weton lainnya, kamis legi juga harus berhati-hati dalam berbicara. Karena sifatnya yang tegas dan lugas, ada kalanya ucapannya bisa terasa keras bagi orang yang tidak siap. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk menyelaraskan ketegasan dengan kelembutan, agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Sisi spiritual orang kamis legi juga cukup kuat. Mereka dikenal memiliki jiwa yang tenang namun kokoh, sehingga apa yang mereka ucapkan terasa memiliki isi dan tidak asal bicara. Bahkan banyak di antara mereka yang saat masih muda sudah sering dimintai pendapat atau dijadikan tempat curhat karena kata-katanya dianggap menenangkan dan solutif. Bagi kamu yang lahir di kamis legi, ini adalah pengingat bahwa ucapanmu memiliki nilai yang besar. Gunakanlah kekuatan itu untuk menyebarkan doa, semangat, dan motivasi kepada orang-orang di sekitarmu. Karena seperti pepatah Jawa yang bijak menyebut, sapa tembunge becik, bakal oleh pangestu saka langit. Siapa yang berkata baik, akan mendapatkan restu dari langit. 7. Weton Selasa Pon. Sensitif terhadap energi gaib dan penuh intuisi. Orang yang lahir pada weton Selasa Pon dikenal sebagai pribadi yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap hal-hal yang tidak kasat mata. Dalam kepercayaan Jawa, mereka termasuk golongan yang memiliki kekuatan batin dan kepekaan terhadap energi gaib, meskipun tidak semua menyadarinya. Kadang-kadang, ucapannya terdengar seperti firasat, dan anehnya, seringkali terbukti di kemudian hari. Inilah yang membuat orang dengan weton ini dianggap istimewa dalam pandangan primbon Jawa. Orang tua zaman dulu sering berkata, wong Selasa Pon duweni cecelengan batin, ora katon nanging kerasa. Artinya, orang Selasa Pon punya kekuatan batin yang tersimpan, tak terlihat tapi bisa dirasakan. Seseorang dengan weton ini umumnya memiliki panca indera keenam atau insting yang kuat. Ia bisa merasakan getaran dari suasana yang tidak biasa, bahkan tanpa dijelaskan secara gamblang. Ketika berbicara, ucapannya kadang terdengar sederhana atau spontan, namun jika diamati, seringkali mengandung pesan atau pertanda yang dalam. Masyarakat Jawa percaya bahwa orang Selasa Pon bisa menjadi penerima pesan halus dari semesta, yang kadang hadir melalui mimpi, rasa tidak enak, atau suara hati yang kuat. Misalnya, ia mengatakan kepada sahabatnya, "Jangan pergi malam ini, hatiku tidak enak." Lalu ternyata, jika sahabat itu memaksakan pergi, akan ada kejadian yang tak diinginkan. Inilah kekuatan dari rasa batin yang dimiliki oleh weton ini. Ucapannya bukan sekadar opini, tetapi sering membawa getaran dari pengalaman batin yang dalam. Orang Selasa Pon juga sering memiliki ketertarikan pada hal-hal spiritual, alam, dan dunia batin. Mereka peka terhadap perubahan suasana, bahkan bisa merasakan energi baik atau tidak baik dari suatu tempat.
Ini sebabnya banyak dari mereka lebih suka menyendiri, merenung, atau mendekatkan diri pada ketenangan, karena itu bisa membantu mereka menata ulang kekuatan batinnya. Namun, penting diingat bahwa kekuatan ini bukan untuk menakut-nakuti atau membuat orang merasa was-was. Justru sebaliknya, orang Selasa Pon dianjurkan untuk mengasah batinnya dengan laku spiritual, seperti banyak berdoa, berbuat baik, dan menjaga hati tetap bersih. Karena kekuatan itu bisa menjadi sumber manfaat jika diarahkan untuk hal-hal positif. Bagi kamu yang lahir di Selasa Pon, pahamilah bahwa ucapanmu bisa memiliki dampak yang tidak biasa. Gunakan kekuatan itu untuk mengingatkan dengan lembut, menyemangati, dan membawa ketenangan bagi orang lain. Jangan gunakan untuk berkata negatif atau mendoakan hal yang buruk, karena firasatmu bisa membuka jalan menuju kenyataan. Seperti pepatah Jawa yang menyentuh hati. Rasa kang peka, kudu dienggo ngeluhurake urip. Kepekaan rasa harus digunakan untuk memuliakan hidup. 8. Weton Rabu Kliwon. Pemilik lidah berkaromah dan ucapan penuh kekuatan. Orang yang lahir pada weton Rabu Kliwon dipercaya memiliki karisma spiritual yang kuat, bahkan sejak kecil. Dalam pandangan primbon Jawa, kombinasi hari Rabu yang membawa energi stabil dengan pasaran Kliwon yang dikenal memiliki getaran halus menjadikan weton ini diberkahi kekuatan kata-kata. Ucapan mereka seringkali seperti memiliki karomah, yaitu kekuatan tersembunyi yang mampu membawa pengaruh besar bagi orang lain, baik secara lahir maupun batin. Orang tua dulu menyebut, tembunge wong rebo kliwon iku koyo donga, seng nyenggol atine wong. Artinya, kata-kata orang Rabu Kliwon seperti doa yang menyentuh hati orang lain. Mereka bukan orang yang banyak bicara, tapi setiap kali mengucapkan sesuatu, nadanya terdengar dalam dan penuh keyakinan. Ucapannya bukan sekadar kata-kata biasa, melainkan lahir dari ketenangan hati dan kedalaman pikiran. Banyak yang merasa bahwa setelah berbicara dengan orang Rabu Kliwon, hati menjadi lebih tenang dan jalan pikirannya lebih terang. Fenomena menariknya, ketika mereka menyampaikan doa, harapan, atau bahkan sekadar nasihat, seringkali benar-benar terjadi dalam waktu dekat. Ini karena kata-kata mereka sejatinya tidak keluar dari mulut semata, tapi juga dari energi spiritual yang kuat di dalam dirinya. Inilah mengapa weton ini sering disebut sebagai pemilik lidah berkaromah. Contohnya, ketika seorang Rabu Kliwon berkata, "Semoga kamu cepat sembuh," maka tak jarang yang didoakan benar-benar menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Atau saat mereka mengingatkan seseorang untuk tidak melakukan sesuatu karena merasa ada yang tidak beres. Banyak yang akhirnya terselamatkan karena mengikuti saran itu. Namun, seperti halnya anugerah dari Tuhan, kekuatan ini juga membawa tanggung jawab besar. Orang Rabu Kliwon perlu berhati-hati dalam berbicara, tidak boleh mengucapkan hal buruk sembarangan, karena kekuatan ucapannya bisa mempengaruhi suasana atau peristiwa di sekitarnya. Oleh sebab itu, mereka dianjurkan untuk selalu menjaga hati dan lisan, memperbanyak ucapan yang membawa berkah dan harapan baik. Weton ini juga sering dimiliki oleh orang yang dihormati di lingkungan sosial, meskipun mereka tidak pernah minta dihormati. Sifat rendah hati dan tutur kata yang tertata membuat orang merasa nyaman dan menghargai kehadirannya. Dalam keluarga, mereka sering menjadi penyejuk, dan dalam pergaulan, mereka menjadi pendamai. Bagi kamu yang lahir di Rabu Kliwon, syukurilah kelebihan ini sebagai sarana untuk menyebarkan kebaikan. Gunakan lidahmu sebagai penyambung doa, sebagai jembatan kebaikan, dan sebagai pembawa ketenangan. Seperti pesan bijak orang Jawa, saben tembung iku tanggung jawab. Yen tembunge becik, uripe bakal becik. Setiap kata adalah tanggung jawab. Jika ucapannya baik, maka hidupnya juga akan baik. 9. Weton Jumat Wage.
Ucapan yang menenteramkan dan membawa kesejukan hati. Orang yang lahir di weton Jumat Wage dikenal sebagai sosok yang memiliki ucapan menyejukkan dan membangun kedamaian di sekelilingnya. Dalam primbon Jawa, Jumat adalah hari yang sangat dimuliakan, penuh berkah dan ketenangan, sedangkan Wage memiliki getaran halus dan lembut. Perpaduan ini menjadikan pemilik weton ini pribadi yang kalem, sabar, dan memiliki daya tutur yang menenteramkan. Orang tua zaman dulu menyebut, "Yen wong jemuah wage ngomong, atine wong bisa adem." Artinya, jika orang Jumat Wage berbicara, hati orang lain bisa terasa damai. Keistimewaan weton ini bukan terletak pada seberapa lantang mereka berbicara, tetapi pada ketulusan dan kelembutan nada bicara mereka. Saat mereka menasihati, tidak terasa menggurui. Saat mereka mengingatkan, tidak menyinggung. Justru yang mendengar merasa dihargai dan tersentuh secara batin. Kata-katanya bagai embun pagi, tidak terlihat keras, tapi menyejukkan jiwa. Tak heran jika banyak orang merasa nyaman berada di dekat pemilik weton ini. Mereka bisa jadi tempat curhat, penenang saat gelisah, atau pendamai ketika terjadi konflik. Bahkan hanya dengan kehadiran dan tutur kata yang sederhana, suasana bisa berubah menjadi lebih tenang. Dalam keluarga, orang Jumat Wage sering menjadi penengah saat ada pertengkaran, dan di lingkungan sosial mereka sering diandalkan dalam urusan musyawarah karena mampu meredakan ketegangan. Contoh sederhana, ketika teman sedang cemas atau stres, orang dengan weton ini akan berkata, "Tenang wae, kabeh wis ono sing ngatur. Sing penting awake dewe tetep usaha lan endonga." Ucapan yang sederhana seperti itu mampu memberikan efek besar, menenangkan, menguatkan, dan menyadarkan. Namun meskipun terlihat lembut, mereka juga memiliki prinsip hidup yang kuat. Jika sudah bertekad, mereka akan tetap tenang tapi teguh. Inilah keistimewaan mereka, kuat tanpa perlu menunjukkan kekerasan. Bahkan ketika memberi kritik, mereka menyampaikannya dengan halus tapi tetap menyentuh inti. Dalam spiritualitas Jawa, orang Jumat Wage juga sering dianggap pembawa berkah, karena getaran harinya yang penuh kebaikan. Mereka dianjurkan untuk banyak bersyukur, berzikir, dan menjaga ketulusan niat, karena dari situlah kekuatan tutur kata mereka akan semakin bercahaya. Bagi kamu yang lahir di Jumat Wage, jadikan ucapanmu sebagai penguat dan penenang bagi orang lain. Jangan ragu untuk terus menyampaikan kata-kata baik, karena di balik kelembutanmu, ada kekuatan besar yang bisa menyembuhkan hati banyak orang. Seperti petuah Jawa, lidah kang alus iku luwih landhep tinimbang pedhang. Lidah yang lembut itu lebih tajam dari pedang, karena bisa menembus hati tanpa melukai. Itulah 9 weton yang ucapannya sering jadi kenyataan menurut primbon Jawa. Tapi ingat, semua ini bukan untuk menakut-nakuti atau membuat kita bergantung pada ramalan. Justru sebaliknya, ini adalah ajakan agar kita lebih berhati-hati dalam berkata dan menghargai warisan budaya leluhur. Kalau kamu termasuk salah satu dari 9 weton tadi, tulis di kolom komentar, ya. Dan ingat, ajining diri ono ing lathi. Harga diri seseorang tergantung pada ucapannya.